jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema waspada dosa ini bisa membinasakan wanita. Masya Allah, tadi banyak banget yang udah kita bahas nih tentang wanita terutama. Tapi para suami juga harus nonton karena buat bisa jagain istrinya atau anak-anaknya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Kalau bahasa, mekanisme berbahasa pada wanita tuh seperti itu tuh Bu. Di kiri sama di kanan. Nah, saya mau ingetin lagi dulu sebelum masuk ke emosi ya. Iya. Laki-laki cuman segitu. Itu lokasi bahasanya Bu. Cuman segitu. Ya. Siapa yang suaminya pendiam? Itu mah wajar. Orang lokasi bahasanya segitu doang. Ya, inilah yang mendasari waktu itu saya sering cerita bahwa wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Masya Allah, alhamdulillah dapat lagi ilmunya. Ternyata ada nih basis ilmiahnya. Kalau perempuan, makanya suka bingung nih kalau istri saya lagi ngomong sama teman-temannya dari pagi sampai pagi lagi itu bisa terus ngomong. Ini saya apa yang diomongin gitu ya, wah ternyata. Nonton sinetron yang sama, Betul. nonton film yang sama, ngomongin sama-sama. Betul, jadi panjang. Nah ini sekarang Ustadz Maulana Afwan nih, boleh dijelaskan nggak nih? Ini katanya dosa yang bisa membinasakan wanita berikutnya adalah karena kaum wanita ini mohon maaf terlalu banyak bicara. Emang Terlalu bener banyak nah? bicara. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz, Iya, boleh makasih silakan banyak, nih. izin Sasam, Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Allah merzukni ziaratan Ar-Ramain, Allah merzukna ziaratan Ar-Ramain, ya Allah berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram Mekah dan Madinah. Amin, ya Allah. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, gimana nih cara wanita agar bisa tetap berbicara dengan mengungkapkan perasaannya tanpa terjerumus dengan dosa. Ingat ya, 3 penyebab wanita masuk neraka. Mulutnya, pakaiannya, dan karena tidak bersyukur terhadap suami. Itu. Jadi banyak yang terjadi disebabkan karena mulutnya. Ya, waliyakul khair auliyasmut. Kalau kamu tidak bisa berkata baik, lebih baik diam aja. 20.000 kata-kata yang keluar. Sekali lagi, kalau laki-laki cuma 5.000. Mohon izin. Makanya kalau perempuan itu biasanya kalau berdosa mulut gini. Kenapa? Karena paling banyak dosanya di mulut. Betul. Kalau laki-laki matanya yang ditutup. Karena banyak dosanya laki-laki pada matanya. Maka teknik yang terbaik saya kasih solusi dulu. Apa itu? Mentadaburi Al-Quran. Banyak membaca. Ingat ya. Orang yang banyak membaca buku, apalagi baca Quran, maka keluarlah kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik. Itu. Lalu apa lagi? Dekatkan diri kita dengan salat dan sabar. Jadi sabar dan salat itu mengantarkan kita untuk bisa ngerem. Untuk bisa mengerem dari kata-kata yang kurang sedap untuk didengar orang. Karena ada kata-kata lebih tepat. Apalagi kalau kita berada di ruang umum, semua orang dengar. Makanya pelan-pelan, hati-hati ya, apalagi berhadapan dengan anak. Anak itu peniru terbaik itu. Betul. Apalagi senantiasa berada di majelis. Tuh ada di majelis, rajin-rajin ke majelisnya Habib Usman, Masya Allah, Tabarakallah. Sering-sering datang ke majelisnya Ustaz Sam, atau ke majelis Islam itu Indah, atau dimanapun. Ayo, ada kajian, hadiri. Karena keluar kata-kata hikmah di situ. Kata-kata yang baik di dalamnya. Makanya mohon izin supaya tidak terjadi, maka tempatkan kehormatan itu pada diri kita lewat mulut kita. Kita tidak tahu isi hati orang, tapi akan kelihatan dari apa yang keluar dari mulutnya. Nih ada yang tidak berbicara, saya praktekkan dulu ya. Nih aduh. Ya mohon maaf sebentar ya jamaah. Ya ini aku jauh-jauhan ya. Jauh-jauh tenang. Jadi aku buka masker, praktekkan. Ada orang tidak berbicara, tapi kelihatan julid dari... Aduh, kayaknya itu Coba mic deh, dubbing. Ya. gimana? Bicara. Ya coba. Bicara. Dasar baru segitu aja udah sombong. Mendingan mobil saya lebih keren. Ah, Apaan? ini tidak ngomong tapi kelihatan mimik wajahnya. Dan yang paling penting juga ini buat yang di rumah, tempatkan apa? Menempatkan sifat malu. Maaf ini
Ini jaga bulu ya, Iya, rambut Masya kuku. Allah ya. Karena ini kita 1 sampai 10 Zulhijjah. Nanti setelah pemotongan kurban baru kita potong-potong rambut. Ya, Betul. karena sunnahnya mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah enggak potong rambut, enggak potong kuku. Nanti setelah pemotongan kurban kita baru kita potong-potong itu. Kumisnya. Nggak apa-apa, keren Ustadz itu. Iya, Masya kayak Allah. aneh ya. Tony Stark. Tony sama Iron Man. Masya Allah. Nah, Lagi kembali lagi. hati-hati kita tempatkan kata-kata yang dengan tepatnya Betul. di waktu yang tepat dengan kata-kata yang baik. Masya Makanya Allah. dengan ini kita bisa menyelamatkan. Banyak orang celaka gara-gara lidahnya. Betul. Makanya lidah itu dijaga dengan 2 pagar. Pagar yang tipis dan pagar yang keras. Yang tipis itu adalah bibir, yang keras itu adalah gigi. Aduh, Masya Allah. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya bukan cuma mulut ya. Karena jari juga nih bahaya nih. Kadang Ya. mulutnya diem, jarinya kemana-mana. Ini nyindir. Makanya mohon izin teman-teman grup, saya jarang jawab di grup. Nah, itu dia alasan kenapa Ustadz Maulana jarang tuh jawab di grup. Masya Allah. Baik, nah ini memang kita bicara soal doa yang bisa menjerumuskan atau membinasakan wanita. Ini memang bahaya banget karena banyak sekali kita lalai sama dosa-dosa yang kita anggap sepele. Nah ini selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz, Afwan Ustadz. Siap. Saya pernah dengar nih ada sebutan wanita ja'zariyah. Yaitu wanita yang kasar dan sombong. Apa benar nih sombong dan kasar itu juga merupakan dosa yang sangat berbahaya dan mampu membinasakan wanita. Nah ini penting banget nih. Jadi seorang wanita harusnya kayak gimana nih? Apakah lemah lembut? Apakah gimana? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Silakan. Habib Guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para wanita yang sedang menyaksikan Islam itu indah, bukan berarti panggung Islam itu indah, mimbar Islam itu indah, hari ini ngejudge para wanita. Tidak. Bukan berarti kita mengingatkan bahwa penghuni neraka banyak daripada kalangan wanita. Tidak, walaupun itu disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Insya Allah yang menyaksikan Islam itu indah, yang menjaga dirinya, mempelajari hari ini supaya terhindar daripada kebinasaan. Amin, amin. Karena salah satu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW setelah mengabarkan tentang penghuni surga, Rasulullah SAW mengabarkan pula para penghuni neraka. Ternyata para penghuni neraka itu diantara sifatnya adalah utulin, kemudian dia keras, kasar, kemudian dia adalah mutakabbir. Mereka ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Subhanallah, ayat-ayat dalam Al-Quran banyak membahas tentang kesombongan. Ba'da naqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas muka buminya Allah dengan berpaling dari manusia, ya. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Jangan kau berpaling wajahmu daripada manusia lainnya karena engkau merasa dirimu lebih baik daripada orang lain dan engkau berlaku sombong terhadapnya. Biasanya wanita, tapi laki-laki juga tidak terhindar Betul, daripada dosa ini. banyak juga, Itu banyak Ustaz juga. Maka subhanallah sifat sombong ini tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyucikannya. Artinya tidak mau, Allah itu nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang sombong. Tidak dibersihkan dosanya orang-orang yang sombong. Karena sifat kesombongan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada kesombongan dalam dirinya walau hanya sebesar biji dzarrah. Sebesar atom, sekecil apapun ada kesombongan. Nah pertanyaannya sombong itu apa? Apakah pakai barang-barang mewah itu sombong? Kalau dia mampu dia tidak sombong. Kalau misalnya tasnya misalnya mahal gitu 10 juta tapi sumbangannya 20 juta tidak sombong gitu. Yang sombong itu adalah besar pasak daripada tiang kemudian dia merasa bahwa dia adalah termewah di muka bumi ini. Dia yang paling mahal di muka bumi ini maka subhanallah itu baru sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan merendahkan manusia lainnya. Misal seorang istri sombong terhadap suami. Dia merasa karena pendidikannya lebih tinggi daripada suaminya. Suaminya misalnya hanya lulusan misalnya nggak sampai S1, S2, tapi istrinya sampai S3, maka dia merasa, wah nggak usah saya dengerin pendapat suami, dia mah nggak akademis gitu misalnya pendapatnya, tidak logis misalnya pendapatnya. Maka ini yang disebut dengan kesombongan. Banyak terjadi, subhanallah, sehingga meremehkan, merendahkan. Misalnya sang istri dari keluarga darah biru, atau misalnya dari keluarga ningrat, kemudian sang suami dari keluarga biasa, sehingga ada meremehkan karena keturunannya. Jangan sampai merendahkan manusia. Tapi ini yang sering terlupakan juga nih, yakni batarul haqq, menolak kebenaran. Sang suami sudah mengatakan, bunda coba pakai hijab, tapi ternyata dia katakan, hijab itu untuk apa sih sebenarnya?
Hijab itu apa sih sebenarnya? Itu kan pakaian orang Arab zaman dahulu, nah itu menolak kebenaran gitu. Nauzubillah. Ini penting banget nih. Nah ini berkaitan nih. Karena terkadang mungkin karena sang istri merasa dirinya bisa mendapatkan penghasilan juga Ya, gitu. itu Jadinya ya dia. merasa sombong gitu dan Betul. kasar. Nah ini penting banget nih. Dulu Gimana nih? wanita kan bekerja, Betul. merasa hebat. Tapi Betul. yang dapat izin dari mana? Dari suami. Kan Nah ini nggak boleh keluar tanpa izin suami. betul Berarti makanya. ada andil suami di situ. Betul, makanya ini penting banget. Tadi kalau kita nonton dari awal, Iya. izin dulu ya berarti sama Izin suami. dulu. Nah suaminya juga ini penting harus tahu ilmunya, Iya. Masya Allah. Nah ini berkaitan nih, sekarang saya mau ke Habib nih. Bib, Afwan Bib. Ya, Ini salah satu dosa yang terkadang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang dapat membinasakan wanita. Dan juga ini bisa, katanya dosanya besar banget nih Bib. Nah ini katanya salah satunya adalah tidak menganggap suami itu sebagai kepala rumah tangga. Nah mungkin karena suaminya sekarang misalnya pendapatannya lagi kurang gitu ya. Jadi akhirnya istrinya tidak menganggap, kamu kan nggak bisa mencari nafkah, kamu bukan kepala rumah tangga. Nah itu diperbolehkan apa enggak? Atau termasuk dosa besar Habib? Mohon penjelasannya Habib silakan. Ya khair afwan, Kang Mikdad, afwan Ustaz Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia yang baik adalah manusia yang mengerti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Cara terhindar dari dosa istri yang boros dan tidak bisa menjaga harta suaminya. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepadanya. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, mengganggu, menggoda, mengajak kepada kemaksiatan. Akhirnya matanya disuruh melihat sesuatu, penasaran mau beli, pengen ini, pengen itu, membebankan terhadap suaminya dan bisa membuat suaminya akhirnya jadi ngutang lah, atau suaminya jadi inilah, itulah dan sebagainya. Tadi sampai Ustaz Syam mengatakan akhirnya gara-gara gak enak sama istrinya, dia korupsi. Naudzubillah min jalik. Ceritakan sama suaminya, kalau misalkan dia boros, dia gak bisa, dia gak mampu untuk menjaga keuangan suaminya, bilang sama suaminya dengan kalimat yang baik, meminta suaminya untuk menegurnya, untuk mengasih taunya, untuk menasehatinya. Agar apa? Agar mengerti aturan Allah dan Rasulnya dengan sebuah kebaikan dan kebaikan. Dan oleh karena itu, kalau misalkan kita ditanya nih, kamu bisa gak ngatur keuangan? Wah saya sulit, bantu saya, tolong saya. Karena saya kalau ngelihat online tuh bawaannya pengen beli aja. Ya kan? Akhirnya habis di situ. Atau kalau saya ke mall atau kemana, bawaannya matanya pengen lihat aja. Atau keganggu oleh temannya, karena temannya beli. Pengen beli aja. Yang tadi Ustaz Sam bilang, temennya tetangganya punya mobil, pengen beli mobil. Tetangganya beli kulkas baru, pengen beli kulkas baru. Tetangganya pengen beli beli motor, dia pengen beli motor. Nah inilah yang harus dipahami, bahwasanya ketika kita menjadi seorang istri, harus mengerti bahwasanya kemampuan suami, suami saya kesian gak mampu, suami saya keterbatasan, saya juga gak punya kemampuan, kasih tahu kepada suaminya. Suami yang baik akan mengajarkan kepada istrinya dengan kebaikan. Hati-hati, jangan sembarangan, istighfar, dekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak, buat perinciannya mana yang wajib dibeli, mana yang tidak wajib dibeli, mana kebutuhan yang wajib harus sekarang, mana yang cuman bakalan jadi mubazir. Jangan sampai jadi mubazir. Innahu, bahwasanya orang yang mubazir temannya syaitan. Innamal mubazir. Jangan mubazir. Wala tubazir, inna tubazir, mubazir kanu ikhwana syayatin. Jangan mubazir. Mubazir itu temannya syaitan. Mubazir. Wah, Masya Allah, nauzubillah min dzalik, kehancuran yang ada dalamnya. Karena apa? Orang yang mubazir, bahwasanya dia menjadi orang yang boros. Orang yang boros, dia menghamburkan uangnya, berada dalam sebuah kehancuran. Akhirnya apa? Dia belanja yang enggak, ngutangnya banyak, numpuk, akhirnya dikejar-kejar sama bank, dikejar-kejar sama penagih utang, dikejar-kejar sama yang lainnya, akhirnya timbulnya menjadi sebuah hal yang tidak baik. Kehancuran di dalamnya, hutangnya banyak, ribut sama suaminya, dan tidak baik di dalamnya. Summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, guanfusakum, tadi di awal tuh, jagalah dirimu, keluargamu, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, daripada keburukan, daripada kemaksiatan, dan juga jaga rumah tanggamu dengan sebuah kebaikan, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ustaz Maulana, Masya Allah, temanlah dengan teman yang salehah, temanlah dengan orang yang saleh. Kalau dia berteman dengan orang yang saleh, salehah, dekat kepada Allah dan Rasulnya, dibawa ke majelis taklim, ajarkan ilmu agamanya Allah. Sehingga apa? Anak tersebut, atau istri tersebut, atau suami tersebut, suami yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi suami yang baik, istri yang salehah, yang rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, menjadi ketenangan, cinta dan kasih sayang,
bisa mengatur kehidupan rumah tangga dengan kebaikan. Masya Allah, amin. Nah mudah-mudahan ini catatan nih ya buat para istri yang ada di rumah supaya bisa lebih menghargai. Bukan karena suaminya lagi ada uang, nanti lagi nggak ada uang nggak dihargai lagi. Betul. Nah jadi patokannya jangan materi berarti ya, ilmu Betul. agama. Makanya suaminya juga penting untuk memberikan edukasi ilmu agama, pemahaman kepada sang istri. Masya Allah. Nah ini saya masih ada pertanyaan karena dari tadi kan kita membahas dosa-dosa yang bisa membinasakan wanita terutama ya. Tapi nah ini mungkin tadi jamaah yang ada di rumah juga sudah bikin catatan. Nah mungkin setelah, wah saya udah tahu nih apa-apa aja nih yang harus saya perhatikan lagi. Nah supaya lebih istiqomah dalam beribadahnya, ini gimana caranya nih Ustadz Syam? Apakah ada caranya? Mohon Baik. penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Apa dulu, Ustaz Miqdad, Syam? serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mempertahankan kualitas ibadah? Bagaimana supaya istiqamah dalam ibadah? Yang pertama, sadari bahwa kita ini hamba. Ibadah itu kan abdun, ya abdun itu hamba. Ibadah menghambakan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu tidak terikat waktu. Hamba itu selama kita hidup, kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban untuk beribadah. Ibadah jangan dianggap hanya sholat saja. Ibadah jangan dianggap hanya sekedar yang namanya puasa saja. Ibadah jangan dianggap berkurban saja. Ibadah jangan dianggap sebagai yang namanya zakat haji saja. Ibadah itu banyak. Berbakti kepada suami itu ibadah. Menjadi anak yang solehah itu ibadah. Menjaga aurat itu ibadah. Jadi teman-teman cukup menjaga auratnya itu sudah termasuk ibadah. Ya, kemudian menjaga dirinya, menjaga kehormatannya itu juga ibadah. Maka detik demi detik tidak terlepas daripada ibadahnya. Banyak kan yang salah paham, ibadah dipikir harus uduk dulu, sholat, ngaji. Dipikir itu baru ibadah. Padahal kita menjalani hari-hari, kita keluar rumah menjaga aurat sudah termasuk ibadah. Kemudian yang namanya supaya istiqamah yang kedua tentunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat 8. Kemudian kalau mau doa daripada baginda Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, gitu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dari ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu. Karena subhanallah kebinasaan ini bisa menimpa siapapun, baik wanita ataupun laki-laki, baik seorang anak ataupun seorang orang tua. Kita bisa saja tergelincir daripada godaan syaitan. Karena syaitan itu memang meminta izin sama Allah untuk menggoda manusia. Ya Allah, saya mau goda dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Izinkan saya, umur saya panjang seumur dengan dunia supaya saya bisa menggodanya. Jadi memang kita ada kesempatan untuk binasa, tergelincir. Namun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan buat aku melenceng setelah Engkau memberikan hidayah kepada aku. Insya Allah jamaah Islam itu indah, dari segmen 1 sampai segmen sekarang sudah mempelajari apa yang bisa membinasakan. Bukan berarti menakut-nakuti, bukan berarti membuat kita jadinya minder. Aduh susah banget sih jadi perempuan, banyak banget aturannya. Harus izin lah, harus jaga pakaian lah, harus jaga omongan ya. Tapi ternyata bahwasanya itu adalah untuk menghindarkan diri kita daripada tergelincir, daripada godaan syaitan. Doanya surah Ali Imran ayat 8 dan juga Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Amin ya Allah. Aduh betul banget Ustaz Syam. Jadi ibadah itu banyak ya. Ibadah itu banyak. Dan kadang masih minta banyak nih- izin sama suami ibadah. Ibadah. Tapi gitu. kalau milenial sih masih banyak yang menganggap bahwa kalau misalnya udah sholat, udah puasa itu katanya udah soleh. Padahal itu kewajiban sebagai umat muslim ya. Kewajiban, Jadi ya. memang masih banyak ibadah yang harus kita perhatikan lagi. Ya Allah, Masya Allah ilmunya dapat banyak banget dari Ustaz Syam, dari guru-guru kita hari ini. Nah jamaah, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Tapi mungkin nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.